Ketika saya menonton di TV jalannya sidang pengadilan Nadiem, Menteri Pendidikan, saya agak kaget juga ketika melihat ada 3 tentara pakaian dinas lagi berdiri. Nah, saya tambah kaget ketika dia ditegur oleh hakim. Jadi artinya dia masuk ruangan itu, yang berhak mengizinkan orang masuk sidang kan, ruang sidang kan hakim. Kok tiba-tiba ada? Nah, untuk apa? Untuk apa ada tentara masuk di situ 3 orang? Kalau dikatakan sudah ada kerjasama antara kejaksaan, emang ada bahaya? Memang diduga akan terjadi tindakan yang membahayakan sidang itu. Kan itu. Kalau itu ada, ya sebenarnya kan aturannya memang ada polisi, tapi polisi pun sudah harus di luar, bukan di dalam. Ini malah tentara di dalam. Bagi saya, kalau toh ada kerjasama antara tentara dengan kejaksaan, tentu saja. Ya, tapi untuk apa tentara ada di dalam ruang sidang? Kalau dianggap akan terjadi kerusuhan misalnya, ya di luar aja, di luar sidang. Dan bahkan kalau menurut saya tidak perlu pakai pakaian dinas gitu. Nah, saya itu yang menyebabkan saya kaget. Jadi ya apalagi kan tentara itu tugasnya sangat berbeda, bahkan sangat berbeda dengan polisi, bahkan bukan hanya berbeda dengan kejaksaan, bahkan dengan polisi sekalipun. Cuma memang pernah dirusak oleh karena zaman Orde Baru, Soekarno, kemudian dilanjutkan Bung Karno, dijadikan dui fungsi tentara digabung dengan polisi. Awalnya Bung Karno dilanjutkan. Dan itu tapi Soeharto menggunakannya sebagai kekuasaan, alat kekuasaannya. Nah itu, jadi ya mudah-mudahan supaya masyarakat, rakyat dijelaskan lah, supaya jangan ada hal. Nama TNI itu sangat baik loh di tengah masyarakat. Jadi jangan sampai hanya persoalan kecil merusak nama baik itu. Ada penjelasan dari kejaksaannya, katanya memang ada MOU kerjasama dan ada perpres bahwa ya mengamankan, tapi bagaimana menurut? Iya. Kalau untuk mengamankan, mengapa mesti di dalam ruangan? Dan apakah benar akan terjadi apa? Pertanyaannya itu kan, apakah sidangnya Nadiem itu begitu hebatnya sehingga bisa melahirkan kekacauan? Kalau terjadi kekacauan, bukan tentara yang harus ada di situ, polisi. Polisi itu kan tugasnya ketertiban dan juga ada kaitannya dengan hukum. Kan itu. Saya kira ya terserahlah, boleh ada apapun. Yang jelas menurut saya kaget dan saya seorang yang punya pengetahuan sedikit tentang posisi tentara, bukan hanya tentara Indonesia, tetapi tentara di dunia, ya agak kaget saya. Itu sebabnya mengapa saya mau menyampaikan hal ini ke kita untuk bahan, kepada tentara untuk bahan permenungan barangkali, untuk masyarakat untuk bahan pengetahuan. Dampaknya tapi apa kalau terus begini terjadi tiba-tiba? Ya, nama tentara juga akan
tidak seperti yang digambarkan. Pengadilan juga jalannya nggak enak. Pasti walaupun ya coba you bayangkan hakimnya yang menegur duluan supaya orang itu jangan di situ karena mengganggu. Kan itu lucu. Itu aja. Itu harus diketahui juga itu wewenang dari hakim ya harusnya. Iya, wewenang siapa yang boleh masuk dalam ruangan itu hakim. Jadi kalau kesimpulan yang dibuat oleh Prof. Anhar sendiri apa terkait ini? Iya, kesimpulan saya hakimnya benar dengan memberikan teguran. Oleh karena itu kejaksaan juga harus bijaksana. Kalau benar ada kerjasama, ya jangan seperti ini caranya. Ya mungkin si tentara harus tidak perlu berpakaian dinas. Sebenarnya nggak perlu tentara, nggak perlu polisi. Gitu. Oke. Itu yang saya mau berikan sekedar untuk bahan permenungan bagi tentara, sedangkan bagi masyarakat untuk pengetahuan. Oke. Ya tentu ini berkaitan dengan presiden yang lalu, yaitu Pak Jokowi. Ya, tapi itu pun sebenarnya ada kaitannya. Seharusnya seseorang yang dianggap cakap jadi menteri itu sudah dipantau. Sebenarnya Jokowi juga bisa dijadikan sebagai saksi ya. Iya, saya kira kalau ada keberanian dari hakim atau jaksa, ya bisa aja paling tidak mempertanyakan beberapa hal kepada Jokowi. Ya kalau ada sesuatu dianggap bahwa dia bisa ditanyalah. Kewajiban saya sebagai seorang warga negara adalah tidak boleh tinggal diam untuk tidak memikirkan dan menyampaikan pikiran saya dengan terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan. Ada asumsi dari berbagai macam masyarakat kalau Nadiem itu sama ditomlembongkan, jadi dijebak. Jadi enggak, saya kira enggak. Saya tidak sepakat dengan itu. Kenapa? Sederhana alasan saya. Sebelum menteri dia sudah merencanakan kok bagaimana seseorang yang mungkin dia sudah dengar bahwa dia akan menjadi menteri. Oke, itu urusan dia. Tapi dia belum menjadi menteri, sudah membuat rencana untuk sesuatu ketika dia menjadi menteri. Nah, katanya itu ada jebakan-jebakan tertentu. Ada, itu saya tidak tahu itu istilah jebakan atau apa. Saya tidak beranggapan, saya kira tidak ada orang yang menghendaki Nadiem masuk penjara, termasuk saya. Tapi dalam posisi sebagai Menteri Pendidikan, saya melihat bahwa dia melakukan berbagai bentuk kebijakan yang salah.